saya menjawab ujian tengah semester, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Brigita Yurita Elensi, NIM 19104168891. Mata kuliah E-Marketing, dosen Bapak Adi Mursalin SEMM, program studi manajemen, kelas A2 pagi, hari atau tanggal Senin 13 November 2021. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan digital. Jawabannya, menurut Buchedel mendefinisikan digital sebagai lapisan semua media yang dapat digunakan oleh pembina untuk memilih sendiri pengalaman mereka sendiri dan mampu mendorong kemampuan para pemasar untuk menjembatani media, memperoleh umpan balik, menyampaikan pesan mereka kepada konsumen dan membina hubungan dengan konsumen, menurut Chedel tahun 2013. Dengan kata lain, digital merupakan cara baru dalam menyampaikan konten atau isi kepada pemakai dan juga dapat digunakan untuk membina hubungan dengan pelanggan atau bagi pemasar. Pertanyaan kedua, jelaskan mengapa memahami pemasaran digital sangat penting. Jawabannya, menurut Dr. Philip Kotler mendefinisikan pemasaran sebagai berikut. Karena pemasaran digital adalah fungsi organisasi yang terus-menerus berhubungan dengan konsumen organisasi, membaca kebutuhan, mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan mereka, dan membangun program komunikasi untuk mengekspresikan tujuan organisasi. Pertanyaan ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan crowdsourcing. Jawabannya, crowdsourcing adalah contoh kuat kerja alat digital yang memungkinkan orang mempunyai cara berpikir tertentu. Dalam istilah sederhana, crowdsourcing adalah model pemecahan masalah yang mengandalkan komunitas aktif untuk menemukan solusi terhadap masalah tersebut. Pertanyaan keempat, jelaskan perbedaan crowdsourcing dengan peer-to-peer lending. Jawabannya, perbedaan crowdsourcing dengan peer-to-peer lending, jika crowdsourcing lebih bermanfaat sukarela, peer-to-peer lending atau yang sekarang dikenal dengan istilah vintage lending mengusung konsep yang sama, tetapi skemanya berbeda karena peer-to-peer lending bersifat pinjaman. Pinjaman yang Anda ajukan dalam vintage lending seperti Coinworks akan didanai oleh banyak investor atau pendana yang bergabung, di mana Anda bisa mencicil dana pinjaman setiap bulan dengan bunga pinjaman yang lebih rendah dan proses terkumpulnya dana lebih cepat. Pertanyaan kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan crowdfunding. Dan agar dana yang didapatkan dari crowdfunding lebih optimal, ada 3 hal yang perlu dilakukan. Sebutkan dan jelaskan ketiga hal tersebut. Jawabannya, crowdfunding atau urun dana atau penggalangan dana adalah proses mengumpulkan sejumlah dana untuk sebuah proyek atau usaha oleh sejumlah besar yang biasanya dilakukan secara online. Agar dana yang didapatkan dari crowdfunding lebih optimal, lakukan 3 hal sebagai berikut. 1. Membuat proposal usaha dengan menarik. Siapkan proposal usaha yang menarik, interaktif, dan informatif. Proposal yang diajukan sebagai berisi tentang informasi detail mengenai prospek bisnis ke depannya, mulai dari jenis bisnis, proses manajemen, proses pemasaran, dan tujuan utama dari bisnis yang dijalankan. Sajikan informasi tersebut secara detail dan lengkap melalui teks atau tulisan, gambar, maupun video. 2. Mendaftar ke situs crowdfunding. Proposal yang sudah selesai bisa langsung didaftarkan ke salah satu situs crowdfunding yang ada di Indonesia. Pilihlah salah satu sekiranya situs crowdfunding yang terpercaya dan sudah terkenal karena di situs itulah para pemilik modal biasanya berkumpul. 3. Mengunggah dan memantau perkembangan proposal usaha.
Setelah menemukan situs crowdfunding, unggahlah proposal usaha yang sudah dibuat. Jangan lupa untuk terus memantau perkembangan kampanye dari proposal yang diunggah tadi. Apabila salah seorang pemilik modal bertanya mengenai prospek usaha yang tertera di crowdfunding, jawablah dengan singkat, padat, dan jelas. Jangan terlalu melebih-lebihkan bisnis yang akan dijalankan, karena hal ini justru akan membuat pemilik modal agak ragu dengan prospek bisnis ke depannya. Pertanyaan ke-6, cara mendapatkan uang di internet memang gampang-gampang susah, apalagi ada beberapa metode yang harus dilakukan. Bagi kamu yang ingin mendapatkan uang di internet, berikut ini adalah cara-caranya. Coba Anda jelaskan cara-cara mendapatkan uang di internet. Jawabannya, unduh aplikasi microtasking. Cara pertama untuk mendapatkan uang di internet adalah mengunduh aplikasi microtasking. Untuk mengunduh aplikasi ini, kamu hanya perlu menggunakan smartphone dengan mengunduh aplikasi yang memberikan reward. Menulis blog atau artikel SEO friendly. Cara mendapatkan uang di internet lainnya adalah menulis blog atau artikel dengan SEO atau Search Engine Optimization. Untuk memulainya, kamu harus memiliki minat menulis dan menentukan jenis tulisan yang akan dibuat, seperti kesehatan yang akan dibuat, gaya hidup, otomotif, teknologi, hingga kuliner. Mengisi survei online. Kamu juga bisa menghasilkan uang dari internet dengan cara mengisi survei online. Dengan mengisi survei tersebut, kamu akan mendapatkan imbalan berupa sejumlah uang yang bisa ditukar dari akunmu. Menjadi seller domain atau website dengan bisa menjadi pembeli. Kamu bisa membeli dan menjual kembali produknya. Semakin unik nama domain kamu, maka semakin mahal pula harganya. Untuk membeli domain, kamu harus menuju penyedia domain, yaitu Niaga Hoster. Menjadi freelance di berbagai bidang dengan bayaran yang sama, seperti pekerja kantoran dan jam kerja yang fleksibel. Kamu bisa menekuni bidang freelance di berbagai bidang. Misalnya, kamu bisa mendaftar di situs sribulancer.com. Dalam situs tersebut, kamu bisa mencari dan menawarkan jasa seperti pembuatan dan pengembangan website, menulis artikel, desain, hingga administrasi. Itulah cara mendapatkan penghasilan dari internet yang bisa kamu coba. Dengan mencoba hal tersebut, kamu akan mendapatkan sejumlah uang dari cara yang beragam. Pertanyaan ke-7, apa yang dimaksud dengan analisis web? Mengapa analisis web begitu penting? Apa tujuan melakukan analisis web tersebut? Jawabannya, analisis web juga dikenal sebagai analisis lalu lintas atau pengendalian web. Jadi definisinya adalah metode yang digunakan untuk merekam dan mengevaluasi informasi tentang perilaku pengunjung, serta menghitungnya menjadi data statistik atau KPI. Dari metrik kinerja ini, tindakan yang tepat kemudian dapat diturunkan yang dimaksudkan untuk menghasilkan perkembangan positif tergantung pada tujuan dari operator situs web. Alasan kenapa analisis web begitu penting, yaitu berfungsi untuk meningkatkan efisiensi dan memantau kesuksesan situs web jangka panjang. Tujuan dari analisis web yaitu banyak statistik kunci dihitung dan diamati sebagai bagian dari analisis web secara umum. Masing-masing indikator ini merupakan insentif untuk mengambil tindakan terhadap perbaikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi operator situs web untuk fokus pada tujuan utama mereka dan menetapkan prioritas dengan benar. Jika demikian, maka pengenalan yang konsisten dan cepat dari ukuran yang ditargetkan adalah mungkin. Kemungkinan sasaran analisis web dapat dilakukan. Tingkatkan jumlah pengunjung, kesetiaan pelanggan, menjaga pengunjung di website selama mungkin, meningkatkan konversi, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengendalikan kesuksesan periklanan, meningkatkan pendapatan dengan menjual.
Pertanyaan ke-8. Ada banyak model untuk melakukan pendekatan pemasaran digital. Salah satunya adalah model TCEO. Sebutkan dan jelaskan model TCEO tersebut. Jawabannya, 1. Think adalah titik awal dalam pendekatan yang kami gunakan. Pendekatan ini bertujuan mengembangkan rencana strategis untuk dunia digital. 2. Create, menghidupkan konsep dan menjalankan kampanye dan membentuk platform. 3. Engage, bertanggung jawab untuk mengarahkan lalu lintas dan membangun hubungan. 4. Optimis, adalah tentang perbaikan berkelanjutan. Ini memberikan wawasan dan pelajaran melalui analitik, penambangan data, optimasi, dan pengujian konversi. Optimis relevan pada setiap tahap proses. Pertanyaan ke-9, sebutkan tugas yang sudah Anda kerjakan sebelum UTS e-marketing. Jawabannya, 1. Meringkas dan membuat video recording bab 1, yaitu menerapkan digital dalam pemasaran. 2. Meringkas dan membuat video recording bab 2, yaitu think. Sekian dan terima kasih. Ini jawaban ujian tengah semester saya.